Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 39. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-39. Kita memasuki segmen kedua dari Weekly Midnight Radio episode ke-39. Tadi kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Caught in Your Love dari Boys World, tadi di request oleh Lunacy. Kemudian ada Wonderland from the First Take, di request oleh dari Iri, di request oleh Kode Joy. Lalu ada Sugar Bomb dari Mi-I, di request oleh Atelier Yukinon. Kini kita akan masuk ke segmen kedua, masih bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, Klitopo. Di segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Gestar. Saya sudah selesai ke WC tadi, jadi Robby mungkin sudah selesai bikin es teh juga. Apakah Sudah mau aman. spill es teh sesuai dengan permintaan komentar salah seorang viewer, Lunasi? Kali ini bukan es teh ya guys, teh hangat lebih tepatnya. Mana fotonya? Mana penampakannya? Ini. Gimana nih? Dalamnya nggak kelihatan. Oh, oke. Gelasnya khas iya. sekali ya. Yoi. Tumben Jumbo. banget. Gelasnya, Cok. Orang-orang- Boleh orang- lihatkan gelasnya orang- sedikit kah? Kepotong. Tahu. Gini. Batongji. Tongji guys, Tongji. BA. Brand Ambassador. Bukti kalau gua adalah Cindo Tongji. Entah kaitannya apa. But ya baik. Baik, sebelum masuk ke segmen kedua, saya mau mengingatkan sebentar sebelum kita masuk ke segmen kedua. Kalau misalnya masih mau bertanya-tanya ke bintang tamu kita pada malam hari ini, Robby atau Klitopo, boleh silakan gunakan channel poinnya via teks di chatroom 99 channel point saja, atau mau ngobrol sama Robby langsung ngobrol via audio bisa 369 channel point. Kemudian kalau mau request lagu juga silahkan gunakan channel pointnya 189 channel point, asalkan ada di Spotify. Itu saja sepertinya. Selamat menikmati episode ke-39 dari Weekly Midnight Radio. Kita lanjut. Ada kebiasaankah yang biasanya Robby kerjakan sebelum atau setelah streaming? Lagi streaming? Kebiasaan sejauh ini nggak ada sih Mas. Justru gue termasuk orang yang nggak prepare apapun untuk streaming sih bisa dibilang. Bahkan gue sempat mempertanyakan orang ngapain sih streaming soon gitu, pakai ini streaming ntar kucing. Geser-geser kamera. Kamu kalau misalnya streaming tidak pakai scene streaming soon starting soon begitu? Enggak pakai. Justru itu gue malah yang mempertanyakan awalnya. Ini orang pada ngapain sih streaming soon, pakai ending soon. Streaming kan maksudnya lu siap-siap ya udah bisa ini kan, bisa sebelum streaming lu siap-siap mulai streaming, kelar. Sebelum streaming terus beberapa bulan atau beberapa ini yang lalu terus baru memahami fungsi streaming soon tuh kayak gimana, atau ini tuh kayak gimana buat ngumpulin audiens dulu, terus kita woro-woro dulu di ini, jadi audiens sudah ngumpul gitu. Cuman saya tidak melakukan itu sampai saat ini Mas Yan. Udah tahu maksudnya, akhirnya udah tahu maksudnya kenapa mereka itu udah terjawab. Cuman gue tetap orang yang tidak mempreparing, jadi kayak mau streaming tinggal pencet start streaming, ceklek gitu udah. Gak ada opening, gak ada apapun, langsung yaudah ayo mulai, langsung bla 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 bla.
Ending paling pakai closingan biasanya see you next time, see you next apa, game, see you next sun, atau see you next Genshin, apa-apa diganti tengahnya, terus see you bye-bye. Dah, trade atau end stream. Udah, biasanya gitu doang kebiasaannya. Mumpung masih di topik starting dan streaming, starting dan ending, aku kayaknya mau tanya sesuatu. Anda kan pakai gambar yang menarik ya untuk di ending stream itu kan biasanya orang-orang yang tidak terbawa rate kan tiba-tiba terkejut melihat sesuatu yang mengejutkan. Apakah itu memang keusilan semata atau memang begitu? Nah, memang, ya betul. Aku sering baca orang-orang komplain. Selesai streaming bangun-bangun tiba-tiba ada muka, kan terkejut begitu ya. Apakah Anda tidak merasa kesel dimarah-marahi seperti itu? Jadi itu emang bagian dari keisengan yang pertama. Yang kedua adalah karena ya biar seru aja gitu kan. Siapa tahu lagi yang ketinggalan rate mungkin atau ini lagi ngantuk gitu kan, tiba-tiba melek lihat itu nyebut terus langsung bergas lagi, langsung melek lagi gitu kan. Agak lain ya prioritasnya. Tapi emang pulih keisengan sih buat seru-seruan. Ini ada komentar BTW, suaminya Suzana katanya Mas Adli. Yang kedua ya. Karena ya itu awalnya itu Mas Adli, kayak gue ngerasa apa sih ending soon, ini soon. Terus akhirnya kayak gue mikir apa ya gitu yang beda gitu, nggak usah pakai ending soon kan, gue nggak pakai ending soon gitu. Terus kayak kepikiran oh ya udah end streamnya pakai Susana aja kali ya gitu. Biar ada yang nonton yang tadi jaluk gitu kan, tiba-tiba udah end stream atau tiba-tiba ke bawahnya tiba-tiba astagfirullah ini apaan. Emang sengaja iseng aja. Betul, aku kayak sering membaca orang-orang komplain bangun-bangun tiba-tiba ada Suzana, kan terkejut ya, terus marah-marah. Kita lanjutkan gitu yang kebawa. Kita lanjutkan kalau begitu laporan. Ada pertanyaan dari Lunasi. Coba ceritakan historinya. Katanya si begal hati wanita spill berapa korban. Gila. Tidak ada. Itu cuman kembali lagi. Itu bukan inside jokes juga sih. Itu kayak random komen dari temen aja. Itu teman kuliah yang komen. Kayak ya random aja komen gitu. Kayak terus temen lu lagi foto full gitu. Terus kayak rapi gitu. Terus gila. Di kayak lu komen cewek sekomplek nyantol nih gitu, kayak gitu-gitu. Terus just random komen dari temen aja. Tidak ada wanita yang terbegal guys. Aman, masih ada aman. Aku mau tanya sesuatu, tapi kalau terlalu privat tidak dijawab tidak apa-apa. Dari lahir boleh. Sudah pernah berhubungan serius kan ya? Serius yang mana? Pacaran, bukan sampai ke pernikahan. Udah. Oke, baik. Itu tidak terbegal hatinya? Tidak dong. Kalau kebegal kan konotasinya dengan sengaja, lebih ke ini ya. Konotasi negatif ya, begal. Betul. Kalau itu kan memang serius, terus memang mendekati, ada prosesnya ya kan. Oh, ini ada komentar dari Night Ouroboros. Gak ada wanita yang tercantol, berarti lelaki. Gila. Emang netizen nih ngeri-ngeri anjir. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, Indong menanyakan. Berita burung katanya Mas Rob sudah kecewa dengan wanita, akhirnya menyerah dengan wanita. Apakah benar Mas Rob? Apakah benar lebih memilih janda? Mohon maaf, itu pertanyaan apa judul koran lampu merah anjir. Panjang bet. Gak ada lah, gak. Masih mencari wanita saya mah. Oke. Kalau ada ya wanita, tapi jodoh siapa yang tahu kan Mas Andi? Sebentar, kalau ada ya wanita. Kok kalau ada yang wanita? Bukan, tadi kan kamu bilangnya kalau ada ya wanita, ya bukan yang. Apakah artinya juga? Bukan, itu kan ditanya wanita apa janda gitu loh. Oke. Oh, maksudnya mungkin yang gadis atau yang janda begitu. Iya.
Oke. Kejebak. Iya, mesti harus kita perjelas terlebih dahulu ya sebelum nanti kemana-mana. Iya terjebak. Ya. Mantap Mas Adli. Janda bukan wanita begitu. Iya, makanya aku tanya lagi. Biar jelas. Gila, gila. Siapa tahu nanti salah kan ya. Gila. Ngeri kali ini netizen. Pantesan nggak jadi politikus, suka salah ngomong. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada tips dan trik kah, Robby, untuk streaming di Twitch? Atau mungkin platform lain? Tips and trick. Kalau menurut gue sih ya simply build personality sih. Kalau dari aku, personality itu yang kita jual ketika kita streaming kalau menurut aku. Walaupun beberapa ada yang memang poinnya tidak di situ ya. Kalau aku kayak karena mau nggak mau ketika kita stream ya menurutku lu interaksi sama orang gitu. Terus yang kedua ya ya sharing-sharing sama orang banyak, terus kayak ya memperluas inilah pertemanan, Networking. karena ya networking karena banyak banget kan, maksudnya kayak setiap streamer punya ini beda-beda Betul. dan itu mungkin bisa jadi salah satu atau dua poin yang bisa ngimprove lu nantinya gitu. Karena nggak melulu lu akan ada di segmentasi itu gitu. Suatu saat lu juga harus berimprovisasi untuk segmen lain gitu. Wow, bagus sekali jawabannya. Kita lanjut kalau begitu. Ini ada komentar dari Indong terkait yang tadi sebenarnya. Masalahnya kita sering tanya gini nggak pernah dijawab Mas Adli. Ini kayaknya melampiaskan segala kekesalan selama ini sepertinya. Terus ada komentar juga dari Nabexico personality dalam tanda kutip. Kemudian ada komentar dari Indong juga. Korban Anda gimana Mas Rob yang Anda cuekin? Hiks. Itu bukan korban. Tidak ada korban cuek, gila. Saya tidak pernah cuek, guys. Ini, aku paham sekarang ternyata. Tujuannya sepertinya mau diundang ke WMR. Mungkin sekaligus rebranding, sekaligus menjelaskan selama ini saya seperti ini loh orangnya, bukan seperti yang di kepala Anda begitu ya, selaku viewer. Iya. Tapi kayaknya nggak bisa jadi. Tetap mereka punya ini sendiri. Sudah tertanam di bawah alam sadar mereka kayak. Kalau Robby Topo ya begitu. Aduh, menancap sekali abangku. Baik, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Momen yang paling mengesankan selama ini, selama streaming di Twitch, apakah? Momen yang paling mengesankan adalah ketika mungkin sejauh ini adalah vibes yang paling gue dapet itu ketika gue bisa ngalahin Fatalis atau progressing buat solo Fatalis. Itu kayak bener-bener vibesnya gue dapet banget. Kayak pas di situ tuh kayak gue bisa ngerasain gimana belajar cara mainnya gitu, terus bener-bener ngelihat ada komunitinya gitu, kayak komunitinya nyorak-nyorakin gitu, walaupun kadang nyorak-nyorakinnya ya apa yang ngeceng-ngecengin, tapi itu kayak apa ya, kayak nggak tau, kayak feel-nya itu pas kemarin pertama kali gue nge-solo Fatalis, ngalahin Fatalis di MHW itu kayak vibes-nya gila banget. Kayak orang-orang yang ada tuh kayak wah gila. Kayak ngerasa kayak lu beneran nge-hunting monster, terus kayak ayo dikit lagi itu bisa gitu. Itu kayak kerasa banget, itu vibes-nya gila banget. Itu kayak unforgettable lah. Gila itu, the best gitu. Ini momen yang dibilang itu yang klip yang kayak kamu tadi terjebak di luar itu kan ya? Itu sebelum, itu progressing kayak masih di carry, terus habis itu yang gue sampai angkat tangan, Fatalisnya mati, naganya mati, terus gue angkat tangan itu sih. Yang hutang lunas tadi juga bukan itu? Ya, itu yang hutang lunas itu yang tadi.
ininya. Wah, Itu oke. kayak semua yang ini yang maksudnya main bareng MHW itu kayak kayak nontonin terus bisa nggak nih orang kayak kayak apa ya kayak dapet banget kayak kayak lu main bola terus ada supporternya gitu kayak dapat banget itu vibe-nya. Oke. Dan memang MHW tidak mengecewakan sih, the best, Oke. experience-nya the best. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer. Lunasi menanyakan, jadi yang waktu itu dideketin sama cewek nggak mau Mas Rob karena janda. Wah, tolong Deketin sama cewek janda siapa? Bukan Haji, itu si Peli bukan Haji. tolong Bukan itu jadi bagi saya yang belum tahu konteks, Nggak tolong ada. diberikan konteks. agak bukan dideketin itu Pak emang apa ya? Awalnya itu ya kayak ini teman mabar aja biasa. Cuman terus kayak oh ternyata dia single mom gitu. Ada namanya si Feli itu gue dulu ketemu pas zaman itu. Aku kayaknya lihat itu di klip. Ada kan ya? Dia sering sawer begitu, ada namanya Peli, sawer ini. Itu kah? Nggak sering. Cuman Tapi yang dulu sering nongkrong di ini stream. betul. Biasanya main bareng sama Nabe juga kok. Bareng-bareng. Bukan dideketin anjir. Emang biasa kayak ya udah kayak di tempatnya Luna terus ada Luna join, Roti join ya biasa aja. Oke. Ada komentar ini Emang- dari beberapa orang. Kalau ada Belmo mau Nah, dong ya. itu inside jokes saja itu. Tuh kan barbar semua itu langsung dar. Dikomentari Berasa juga nyamuk sama yang banget. lain ini. Mereka udah di tahi. Betul. Ini dikomentari oleh teman-teman. Sering main bareng, berdua aja. Cie. Yang godain Mas Rob Kagak terus. ada. Cie, uhui. Berasa nyamuk gue Mas kalau sama mereka berdua. Aku mana pernah godain kamu anjir. Emang Mas Rob suka wanita? Saya hanya baca komentar ya. Masih suka aman. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Didi. Ini kalau ada yang mau nyari jodoh nih, boleh nih. Gila. Tiba-tiba jadi Tinder. Sebentar ya. WMR X Tinder aja. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Didi. Kenapa janda jadi konotasi negatif tapi duda enggak? Betul. Guys, gila ini let's go. Kok tumben? Mode feminis. Kok tumben jawabannya cuma let's go doang? Jadi jawabannya? Diu mode feminis nih. Suka gue nih harus didebat kayak begini nih, gila. Silakan. Jawabannya? Ada sih. Gue setuju sih sama pertanyaannya di BTW. Kenapa kalau janda konotasinya negatif, kalau duda enggak? Iya bener sih. Karena stigma kan. ini Aduh, I'm sorry, tapi ini sejujurnya aku tidak tercounter mau balas apa jawaban dari si Robi barusan. Biasanya kayak pertanyaan tuh dijawabnya panjang. Ini jawabannya betul doang. Kan aku. Aduh. Mentang-mentang. Itu pertanyaan buat pertanyaan, bukan nanya lu setuju atau enggak. Iya, jawabannya betul. Ya karena stigma masyarakat. Saya lelah. Baiklah. Jadi jawabannya betul. Efek itu mungkin. Efek apa? Memang apa? Kultur. Anjir, kultur di kita kan masih mengeratkan ini ya, hierarki antara wanita dan pria ya. Yang konteksnya memang kalau di Islam pun atau di yang agama mayoritas ya. Kalau di Indonesia ya memang ada gitu loh. Memang kalau mau dipukul rata nggak bisa gitu. Kan nggak
nggak semua adil posisinya harus sama kan. Adil itu kan terkadang memang harus ditempatkan pada tempatnya konteksnya. Baik. Tidak semuanya ya itu harus sama gitu. Terus memang sisi negatifnya mungkin akan terstigma seperti itu. Nah, akhirnya ya merupakan salah satu efek negatif lah dari sistem itu gitu loh. Ketika tidak dimaknai dengan baik. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kenapa akhirnya jadi seperti itu konotasinya? Baik. Ini ada satu pertanyaan lanjutan dari Lunasi. Kenapa harus ngikutin stigma? Kenapa harus ngikutin double standard? Ya bisa aja nggak ngikutin gitu loh. Tapi ya balik lagi. Berarti kalau lu nggak mau ngikutin berarti kan kayak kita harus melawan arus gitu. Ya seberapa kuat lu melawan arus, jatuhnya gitu aja. Kalau dibilang emang kita harus ngikutin stigma, enggak, wajib enggak. Stigma yang udah ada kalau lu punya ini ya itu tinggal ya lawan aja gitu. Tapi ya konteksnya lu harus melawan arus. Kalau lu udah melawan arus ya udah tinggal seberapa kuat lu, berapa kuat pengaruh lu terhadap orang gitu. Akhirnya balik lagi ke pertanyaan, lu siapa gitu. Seberapa besar lu bisa pengaruhin orang, akhirnya kayak gitu. Nah, ini bagus jawabannya. Tepuk tangan karena aku puas dengan jawabannya, sangat puas sekali. Gila. Karena jawaban yang barusan itu bagus dan memang berbobot. Meta ST itu, efek meta ST itu Mas Adli. Bangga gue, Rob, gue juga Nap. Aduh, Tuhan. Kita lanjut, kalau begitu pertanyaan aku selanjutnya. The happiest and saddest moment of streaming in Twitch. Momen paling membahagiakan dan momen yang paling menyedihkan selama streaming di Twitch. Bahagia. Membahagiakan momen di Twitch. Kayaknya sejauh ini masih yang gue ceritain tadi, yang gue akhirnya bisa ini fatalis itu kayak hype banget rasanya itu. Hype-nya dapet, ininya dapet. Kalau sedihnya sejauh ini gue belum sampai yang menemukan kayak bikin ngedown atau ini banget sih di Twitch. Kayak di ngeflat aja sih, maksudnya nggak ada yang sampai di titik wah ini udah ini banget sih, nggak ada sih. Kayak masih bawahnya tuh ya kayak udah biasa aja, standar aja gitu. Kalau di Twitch tidak ada yang sampai jengkel terhadap orang atau sedih terhadap situasi pas gua nge-stream, nggak ada sih. Oke. Ini ada komentar dari Morgan. Masa nggak ada yang bikin sedih? Bikin sedih nggak ada, nggak ada. Seinget gue nggak ada. Maksudnya kayak sejauh ini gue ketawa ketiwi aja nge-stream. Sejauh ini ya. Gue nggak tahu kalau teman gue yang ngerasa sedih ya pas gue nge-stream. Ada komentar tambahan? Kayak pernah di DM apa gitu, Om? Di DM apa? Isinya bot semua DM-an gue. Kayaknya ini kaitannya dengan sesuatu hal besar yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Do you get what I mean? Di DM. Oh, yang besar itu. Ya. I don't think, gue jujur aja untuk permasalahan itu, gue bukan orang yang langsung direct ya Mas Adli ya terkait permasalahan itu ya. Betul. Ini yang konteksnya udah sama kan, kita samain dulu ya. Betul. Terkait permasalahan yang menyangkut orang banyak, bisa dibilang menyangkut orang banyak itu, gue bukan salah satu orang yang direct sih. Jujur aja gue bukan salah satu orang yang direct. Dan gue jujur masih kayak gue bukan sedih ya, bukan sedih dalam artian ke guanya ya, justru sedih ke kasihan ke orangnya sih lebih tepatnya.
si orangnya ini gitu, kayak ya elah kenapa sih lu berulah gitu. Ngapain kayak gitu kayak sedih ke orangnya aja. Tapi kalau untuk stream gua sih jujur nggak terlalu ngefek apapun gitu, karena gua nggak yang langsung direct terkait permasalahan itu. Gue termasuk orang yang ngeliatin kalau kecelakaan, ada terjadi kecelakaan gitu, yang masih ngeliatin sambil tanya-tanya gitu. Kalau lu ada kecelakaan ini, kenapa pak, kenapa pak, kenapa pak, tapi ngeliatin gitu yang di paling depan gitu. Cuman bukan orang yang direct dengan permasalahannya. Oke. Berarti sampai sekarang oke, aman-aman saja ya. Basically belum ada yang kayak benar-benar menjatuhkan drop begitu. Enggak. Atau mungkin kalau ada yang ngejatuhkan tapi gue nggak sadar, gue nggak tahu. Karena gue orangnya cukup cuek, bisa dibilang kayak ya udah terserah gitu. Mau dibilang nih ini si Robby ini toksik, ini ya nggak apa-apa. Dan iya gitu, kayak ya udah gitu. Kayak gue merasa kayak orang bebas menilai gue apa aja gitu loh. Dari sudut pandang lu gitu loh. Setiap orang kan pasti menilai. Baik, kita lanjutkan. Ada komentar posisi Mas Rob itu absolut tidak tergoyahkan. Batu-batu. Kita lanjutkan, ada pertanyaan selanjutnya dari Indong. Kalau disuruh memilih, mau milih beresin atau mendamaikan peperangan di dunia atau beresin korupsi di negara ini? Emot kucing berkacamata. Beresin peperangan di dunia atau korupsi di dunia ini? Korupsi di negara ini atau peperangan di dunia ini? Peperangan berat banget bro. Ada komentar tambahan, sama kasih alasannya juga, kata Indong. Oh, nanti korupsi sih. Gue bakal milih korupsi karena yang pertama, untuk lingkupnya lebih dekat ke gua gitu, kayak sesuatu yang lebih dekat ke gua. Terus yang kedua karena ya nggak suka aja sama korupsi, kayak korupsi itu sesuatu yang menurut gua kayak kenapa sih lu nggak jujur gitu loh, kayak apa ya, basicnya kan kebohongan ya. Betul. Berawal dari kebohongan ya kalau korupsi. Kayak gue kayak tidak terlalu suka dengan kebohongan dalam konteks yang kriminal ya. Dalam konteks kriminal itu kayak Kebohongan konteks gitu. kriminal. Iya, mesti kan ada kebohongan dalam konteks yang kebaikan. Betul. Keburukan. Betul. Dalam konteks keburukan. Ya itu kayak kurang suka aja gitu. Ya lebih gak suka, bukan kurang suka. Jadi kayak kalau bisa beresin sih. Kalau gue punya itu, cuman ya itu susah, pasti susah karena sudah mendarah daging. Cuman kayak menurut gue kalau itu kelar, kayak mungkin semua permasalahan itu bakal terselesaikan 40%, 50%, setengahnya sendiri bakal terselesaikan. Mungkin ya. Mungkin. Karena merupakan efek domino gitu kalau menurut gue. Ada komentar dari Lunasi ini, aku mau korupsi 271 triliun channel points di stream kamu Mas Rob. Kalau Anda ingin begitu, saya sarankan Anda mungkin berkomunikasi dengan salah seorang moderator di channel Klitopho, Noxe Senpai. Gila. Agar bisa dipecat kemudian mungkin diangkat kembali. Kita lanjutkan pertanyaan aku kalau begitu selanjutnya. Robby, karena sudah lama sekali streaming di Twitch, apakah bisa membandingkan diri sendiri 3, 6 bulan, 1 atau 2 tahun yang lalu? Membandingkan secara pribadi sih, mungkin kalau menurut gua lebih ke ini. Kalau gua Mas Adli, jujur kalau untuk kualitas stream atau stream itu sendiri masih sama-sama aja. Tapi kalau untuk ini yang paling jelas itu adalah ya itu networking, koneksi, jadi kenal A, B, C, D, E gitu, jadi tahu cara gini. Tapi untuk kualitas stream sendiri kayak secara teknikal atau secara konsistensi konten atau materi dalam konten streamnya itu kayak masih biasa aja.
kalau menurut gue. Jadi yang berubah cuma Kai. sekedar kayak networking aja sejauh ini. Aku tidak setuju. Somehow kalau aku yang dari udah lama banget tahu Robby, bahkan termasuk dari klip yang petir tadi, aku ingatnya waktu itu Robby petir efek 3D, kemudian tiba-tiba langsung raid kan ya, terus langsung ada yang lapor ke Kayaknya. channelku. Perasaan aku ngeliat-liat klip juga dulu mic Robby tidak sebersih itu, kemudian ada yang berubah. Lalu overlay chat juga dulu biasa doang, kemudian sekarang sudah bagus. Kan itu perubahan ya? Iya. Teknikal ya, teknikal. Maksudnya kalau untuk teknikal iya sih, emang ada perubahan. Kayak mic juga. Yang mungkin aku mention di sini lebih kayak substansinya sih Mas Adli. Kayak streamnya, gue ngerasa kayak stream gue tuh ya udah masih sejauh ini stream buat have fun aja gitu. Tidak ada tujuan dalam artian gue nge-stream emang buat ngehibur atau apa gitu. Oh, I see. Substansi. Oke, baik. Substansi. Jadi kayak belum ada kayak gue nge-feedback bahasanya. Kalau Mas Adli mungkin kan udah ada ya feedback buat viewer, nanti subscriber dapat apa bla 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 gitu. Itu yang belum gue terapin. Cuman kalau untuk teknikal ya. Oh, kamu baca bagian itu ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gue baca semua Mas Adli, santai aja. Wih. Diam-diam saya mengamati juga Mas Adli. Maksudnya kadang tuh penasaran kenapa Mas Adli itu maksudnya secara konsistensi gue mempertanyakan kenapa streamnya jam segini, terus kenapa semuanya dibuat bla 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 gitu. Oh dia ngasih benefit ini. Termasuk yang ini juga ya, maksudnya kalau dibandingin ke akhirnya buat introspeksi ke aku. Oh kalau dibandingin ke aku, ya misal aku memposisikan diriku sebagai pembeli atau viewer gitu kan. Kalau orang jualan bahasanya, apa yang dijual terus aku beli, terus kenapa gue nongkrong ke Mas Adli gitu, ngelihat orang yang viewernya ada gitu. Kadang aku pertanyakan apa sih yang ditonton dari Mas Adli gitu. Gue ngematin gamenya demo ganti-ganti. Apa iya orang betah gitu. Kadang aku menganalisis seperti itu kadang. Terus akhirnya buat feedback lagi ke aku. Terus apakah harus kayak gini, terus main ke tempat orang. Ya lurkingnya kalau aku kayak gitu, makanya maksudnya lurkingnya kayak ngelihat orang oh kayak gini. Terus misal kalau aku kenal itu si ini Mas Adil, kalau ini si Dukun Tobat lagi nge-live juga nih dia kayaknya. Si Dwi itu kalau aku diskusi sama Rargas, dia ini gimmick-gimmicknya banyak kayak gitu. Kayak terus memang untuk fan service-nya ke penontonnya gitu, dia kasih ini beberapa channel point yang sangat banyak yang relatable sama segmentasi penontonnya gitu. Kayak segmentasinya adalah anime, wibu, ya segmentasinya ke situ, channel point-nya ke arah situ gitu. Kayak situ-situ, terus gimmick-gimmicknya gitu. Jadi serasa viewernya nyambung sama dia, akhirnya bercanda kayak waifumu bla 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 nyambung. Tapi ketika ke gue kan nggak nyambung karena gue nggak punya nggak ada waifu atau apalah itu, nggak ngerti gitu kan. Walaupun kata Lunasi saya wibu bau ayam ya. Artinya apa wibu bau ayam? Wibu kalau misalnya musiman doang. Begitu kan artinya? Gak tahu tanya Lunasi dah. Aduh. Cuman aku menganalisis seperti itu. Jadi tiap ini punya ininya masing-masing. Jadi kayak yang dijual tuh ini, yang dijual ini kayak Mas Adli konsisten di sini gitu. Terus ya udah gitu, kayak itu ternyata yang belum ada di gua kayak gitu. Gua analisisnya kenapa gua bilang gua belum berprogres dari konteks substansi stream gua di situ. Tapi kalau soal teknikal sih semua orang pasti upgrade sih. Kalau teknikal sih Mas Adli menurut gua, karena teknikal itu bahasanya kalau orang tuh ngelihat orang sebelum isinya pasti mukanya. Maksudnya bohong lah, maksudnya gue ngelihat orang dari tampilannya itu pasti. Kalau menurut gue, jadi pasti tiap orang akan berbenah untuk tampilan pasti. Oh, aku tak tahu sampai sebegitunya. Channelku yang diam-diam ditonton oleh Klitopo seperti ini dan sering di-rate Klitopo, seriously. Klitopo sering sekali rate kesini dan aku berterima kasih dan
wow ternyata diam-diam Robby memperhatikan Daku. Ngeliat. Thank you Robby. Aku tak tahu ternyata orang juga membaca hal-hal seperti itu, karena gimana ya, sejujurnya literasi orang membaca halaman about page itu minim. Jadi orang membaca itu kan aku, wah ternyata dibaca orang, kan happy. Meskipun dibilang oleh Indong sih hati-hati, pujian ini memabukkan karena aku jarang dipuji. Jadi kalau dibeginikan kan senang ya. Aduh, di komentar Luna kan katanya biasanya wibu bawang, dia bau ayam taliwang. Terus di komentari Nabe juga, miss opportunity iklan ayam taliwang Cicaga. Kecewa aku mas. Cigaga itu brand kan ya? Iya. Bukan nama tempat begitu? Bukan. Oke. Kita kembali ke atas dulu kalau begitu. Ada pertanyaan dari Atelier Yukinon. Ada genre game yang ingin dicoba mungkin selain Genshin, MHW atau Valo? Jujur sebenarnya Valo nggak main sih, nggak pernah streaming Valo juga. Tapi pernah coba kan ya? Pernah main custom atau ya. Kalau yang mau dicoba sebenarnya turn based itu juga oke. Maksudnya selama gua ngehook sama story-nya turn based. Terus beberapa, nah ini gue jadi kepikiran itu pengen nyoba-nyobain karena beberapa kali dalam fase gue main game itu gue merasa ini Mas Adli, pasti ada fase dimana lu gabut kosong gitu, kayak game yang lu sering mainin itu udah kayak mentok gitu, terus kayak lu nggak tahu mau ngapain lagi, terus kayak oke, gue bingung mau main apa gitu. Padahal game lu banyak gitu, tapi lu bingung mau main apa gitu. Itu baru tersadarkan kemarin pas gue akhirnya main Ghostwire Tokyo. Itu kayak, apa gue nyobain game-game lain ya gitu. Tapi yang ya gak usah ditamatin. Even kalau lu gak ngehook ya gak usah ditamatin gitu. Kayak kalau mau nyobain game, pasti mau nyobain game sejauh ini. Yang paling ini, gue ngelihat yang pertama itu gameplay, kedua story, dan mungkin yang ketiga adalah artnya. Karena beberapa kayak Sea of Star, terus Kingdom of Two Crowns, itu gue suka pixel artnya. Itu kan juga termasuk TBT ya? TBT itu apa? Turn based turn. Sea of Star turn based. Genshin kan juga TBT ya kalau tidak salah. Bukan Genshin. Iya Honkai. Honkai itu gue sempat main. Terus gacanya busuk. Yang ketiga itu yang bikin males. Serius, gacanya busuk. Busuk banget Honkai Star Rail gue gacanya, walaupun ID-nya dapat 10. Depannya udah 0000, gacanya busuk. Goblok lah. Itu ID player tuh udah 04 kali apa ya? Udah sepuh banget, dapat 10 banget. Tapi ini gacanya busuk, ya sudah males. Yang ketiga itu kenapa berhenti main HSR, soalnya ini gua jujur bingung sama story-nya, karena patokan gue sebenarnya kan mereka masih Hoyoverse kan Mas Adli. Jadi konsepnya mereka itu, kalau ini beberapa kali ngobrol sama yang gak sering main kayak Rargas, Nabe, itu kayak mereka emang mau ngebentuk universe. Kalau Mas Aldi tahu kayak Marvel Universe, ada satu universe besar terus saling berkait gitu. I see. HSR ini mau bikin universe begitu. Nah, itu kayak ini masih di universe-nya masing-masing gitu. Oke. Nah, ya gue ngikutin dari Genshin. Ada orang kayak Rargas, Nabe itu ngikutin dari game pertamanya Honkai Impact, bukan Star Rail. Iya, kan memang sepuh dan memang sudah budak dari lama ya. Iya. Itu kayak pas gue ngikutin Genshin, gue udah ngehook ceritanya, bla bla bla. Terus gue nyobain Star Rail, gue bukan ke distract sih, lebih nggak paham ini konsepnya mau gimana ceritanya, karena gue ngerasa luas banget gitu dianya mau nyeritainnya. Jadi kebiasaannya kalau Genshin itu, kalau gue ngerasanya Genshin itu story-nya kayak storytelling. Jadi lu kayak dituntun dari A ke B, walaupun nanti ada plot twist, tapi itu kayak dituntun pelan-pelan gitu loh Mas Adli storytellingnya. Nah kalau HSR itu kayak lu jebret
langsung ada di satu universe yang besar, terus kayak nggak dijelasin satu-satu, tiba-tiba ada banyak, terus lu harus mahamin semuanya gitu. Gue ngerasanya gitu. Oh, I see. Pusing mungkin ya. Perspektif gue gitu. Nggak tahu kalau orang maksudnya, oh lu nggak ini sih. Cuman gue nangkapnya gitu. Oh, paham. Semacam Jadi kayak, semacam kamu lagi nonton series baru, kemudian tiba-tiba di episode 1 langsung dikeluarin 200 tokoh gitu ya. iya, tiba-tiba ada tokoh bla 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 yang ini universe-nya gede, ini siapa. Terus kayak gue ngerasa ruwet aja dah ini. Kayak nggak bisa ke-hook gitu loh. Tapi kalau di Genshin tuh dituntun satu-satu. Lu pertama ketemu dewa ini, nanti ketemu dewa ini dijelasin dewa ini kenapa ini gitu. Gue enaknya di Genshin gitu storytellingnya. Oke, ini dikomentari Indong, alasan tuh Mas Adli gara-gara gacha ampas aja. Tadi kan dibilang gitu ya, gacha busuk katanya begitu. Kita kembali sebentar. Berarti tadi jawaban pertanyaan dari Atelier Yukinon ialah TBT, turn-based turn ya, yang mau dicobain genre gamenya. Turn-based turn ya. Betul. Masuk. Kita lanjut sebentar. Aku baca komentar sebentar ya. Kayaknya ada komentar yang ketinggalan tadi sedikit yang menarik. Oke, sepertinya tidak. Kita lanjut. Ada 3 pertanyaan lagi. Betul. Ada pertanyaan pertama 1, 2, dan 3. Ini sebenarnya berkaitan topiknya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Lunasi menanyakan, ada niatan nggak sih buka cabang usaha ayam taliwang? Sebenarnya kalau ditanya usaha cabang, gue lebih pengen ke ini, develop produk baru yang bisa main di Frozen. Oh, Frozen food? Itu BTW masih menjual? Kalau dibilang masih menjual sih masih. Maksudnya pasarnya masih ada. Cuman terus gue ngerasa kayak gini. Keterbatasan gue ketika buka ini itu yang pertama karena gue di Madiun. Yang notabene pasarnya tingkat konsumtif masyarakatnya memang bentar. Oh udah kameranya nge-stuck. Yang tingkat konsumtif masyarakatnya memang tidak terlalu tinggi. Terus ketika lu memang jadi kayak ketika lu jualan ayam bakar yang cukup susah, walaupun di luar ada aja yang bisa nge-model jadi frozen ayam bakar itu, cuman menurut gue susah. Ayam bakar? Iya. Frozen? Kan ada tuh yang kayak maksudnya pabrikan kayak nugget karage apa rasa ayam bakar kayak gitu, pernah ini nggak, pernah lihat nggak? Oh, kebayang. Ya, Oke. Maksudnya yang udah skala pabrik, cuman kan kalau kayak gue UMKM masih susah bahasanya. Of course, modalnya pasti susah dan lama juga kan ya? Iya, maksudnya ngakalinnya, terus skala kecilnya ngakalinnya gimana gue masih belum ketemu. Terus Betul. kayak gue nggak bisa ngelangkahin kaki keluar Madiun kecuali buka cabang. Buka cabang kan modalnya lebih gede. Nah, terus untuk masuk online ya sebatas di Madiun pasti pasar lu. Mau nggak mau. Nah itu kenapa frozen food, karena ya itu tadi biar bisa menjangkau pasar yang lebih gede tanpa harus ini gitu. Tanpa harus ya itu tadi kita bisa online kirim gitu. Atau mungkin beberapa produk development yang lain yang masih seputar makanan, tapi ya itu tadi asal bisa ngejangkau pasar secara online, tinggal kirim-kirim kalau dibilang. Kalau untuk franchise sih kayak ya kalau ada rezeki atau mungkin nanti suatu saat ada chance kesempatan itu ya nggak nolak. Cuman maksudnya kalau fokus gue sekarang kalau bisa dapat gitu ide buat produk development yang itu, produk baru lagi. Oke, ini dikomentari sama Nabe dan Indong. Saya tertarik menjadi tester om. Aku juga kalau begitu. Gila. Siap untuk dikirim ke sini. Iya, di Padang ya. Payakumbuh, udah pindah kota aku. Oh, udah pindah kota ya. Oke. Kita lumayan itu yang jauh-jauh buat ngetes. Sekalian promosi ya, dimakan pas on cam kemudian langsung promosi. Ini adalah ayam taliwang Chichaga versi frozen food ya guys ya. Gila. Ganti kah Adli Trustworthy
food reviewer ya. Aku BTW ada segmen baru di hari Rabu. Aku BTW Oh mau iya. menambahkan segmen mukbang di hari Rabu. Oh Jadi wow. sejam sebelum aku streaming aku bakal makan makanan yang Ya, akan aku makan hari itu gitu. gila. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Mas Nebon. Mas Rock, kapan GA ayam taliwang? Gila. Itu aja tadi dikirimnya nggak tahu gimana caranya. Ini GA. Aduh, GA kupon kali ya. Tapi mesti ke sini. Oh, cerdas. Makan Sekaligus ayamnya cuma 70.000, beli tiketnya 600.000 sendiri ya, Jir. BTW dari Jakarta ke Madiun ada kereta. Ada. Tiketnya 600.000. eksekutif sekitar segitu. 400, 500 lah. Sekitar segitu. Oh, enak sekali ya. Ada kereta api. Tapi bukannya Sumatera ke depannya bakal ujung sampai ujung juga, Mas Adli? Ke depan. Entah kapan depannya. Dulu tuh seingatku proyeknya KAI itu emang nyambungin itu Sumatera itu ntar. Tapi nggak tahu rutenya mana aja. Cuman Ada. kayak grand projectnya dia tuh kayak nanti Sumatera tuh juga bakal kayak Jawa. Kesambung Betul, semua. dari master plan-nya ada, tapi entah kapan depannya, entah kapan. Entah kapannya nggak tahu. Betul. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari Indong. Pertanyaan dari Indong ialah, apakah benar ngirim ayam jualan Mas Rob itu susah atau emang males nggak mau repot aja? Karena banyak viewer kepingin coba ayam yang digadang-gadang paling enak katanya. Gila. Susah. Kayak pernah ngirim ke Jakarta. Tidak bukan basi? ngirim sih. Dibawa saudara. Jadi bukan ngirim. Kalau ngirim kan ada resiko di transport ya. Betul. Itu nyoba itu tuh. Sampai ke sana itu kan sehari ya. Sehari itu kan. Itu tuh yang pertama harus divakum, terus dimasukin styrofoam gitu, kotak styrofoam. Terus kotak styrofoamnya itu harus diisi es batu. Jadi kayak kotak frozen gitu. Terus sampai sana dimakan masih enak. Tapi tampilannya itu udah banyak. Ngerti nggak? Jadi kayak ke planet gitu loh. Oh, I see. Udah iya. Semacam mungkin beli kue bolu jauh-jauh dari Madiun dibawa ke Jakarta dan udah penyek sampai sana gitu ya. Lu makan masih enak-enak aja, cuman bentukannya sudah tidak good looking lah buat disajikan. Jadinya seperti itu. Dan itu pun ya itu tadi harus well handed gitu loh, bahasanya apa sih? Yang itu ditangani dengan baik. Iya betul, well handled kira-kira. Oke, ini ada komentar beberapa. Masih menunggu cabang di Bali, kata Artax. Dan Nabe menanyakan, Karawang menunggu. Nanti diserbu buruh bang. Gila. Let's go. Baik, kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Achievement that you have achieved during your streaming on Twitch. Ada pencapaian kah yang sudah dicapai selama ini, selama streaming di Twitch? Pencapaian yang sudah ini di Twitch kayaknya belum ada yang bisa disebut pencapaian ya. Paling ya cuman perkembangan follower dari 0 sampai 300. Wow, oke. Cuman itu aja sih paling. Kalau yang bisa collab atau ini sama siapa atau jadi konten apa itu kayaknya belum ada sejauh ini. Pengen jadi Capcom creator kalau kata Indong dulu. Oke, tapi jadi Capcom creator itu kan jauh sekali ya ke atas jenjangnya. Gue nggak tahu. Tapi yang lucunya itu, gue sempat ngulik-ngulik Mas Adli kayak iseng gitu mencet Capcom creator, ternyata ada formulir pendaftarannya. Ada dong, seharusnya untuk jadi kreator emang begitu, ada formulir. Aku pun jadi kreator kan ada formulir. Di situ tidak disebutkan ini, di formulirnya itu tidak disebutkan requirement apa-apa gitu, enggak. Terus yang penting lo ikuti guidelines-nya aja gitu. Terus tapi gue belum coba daftar.
gue belum nyobain. Iya kah, tidak ada Nggak yang requirement semacam kalau misalnya CCV mesti segini, tidak begitu? nggak ada. Kan tinggal daftar aja gitu. Yang nentuin mereka gitu. Sejauh ini aku jarang ya ketemu yang namanya kreator tidak diberikan requirement tertentu. Oh, gue baru tahu itu Mas Adi. Kukira emang untuk sekelas kayak Capcom kreator ada tagline di bawahnya gitu, itu kayak lu harus apa gitu, minimal apa gitu. Betul, Yang seharusnya kemarin gue itu. lihat cuman ada guidelines community-nya, terus lu jangan ngelanggar guidelines-nya gitu doang. Terus kayak simply lu daftar gitu, apply. Terus entah itu ntar yang mutusin sana atau enggak. Yang itu yang gue belum coba daftar. Gue takutnya pas untuk mendaftar itu kayak gue harus kepatok main game itu doang, takutnya gitu. Takutnya di situ sih, makanya akhirnya gue nggak jadi daftar. Oke. Dikomentari Artak ini. Artak khusus region US itu Capcom kreator. Oh, Coba di sini mungkin pas break aku baca-baca ya. Di komentari region- Nabe juga tadi ini kalau region kalau region Indonesia apa antak berarti? Capcay. Oh wow. Aduh, sabar sendiri. Aduh, pukul aku. aku tadi sebenarnya mau nge-TO si Indong ya, in a joke way ya. Tadi si Indong pas kamu tadi bilang ingin develop Frozen, kemudian dari dia bilang, oh Disney. Sekarang kamu yang bilang kalau Capcom jadi capcay. Baik. Now you know kan Mas Ardi kenapa kita semua emosi, nggak apa-apa. Aku baru 2 kali emosi, jadi nggak apa-apa. Masih gak apa. baru 3 jam dan aku baru 2 kali emosi, jadi it's okay. Ini BTW ada komentar dari Nabe. Bangga gue punya teman famous tadi. Kemudian ada komentar dari Indong. Ini menarik. Ada pencapaian itu Mas Rob. Lupa ya. Event sedekah itu the best Mas Rob. Event sedekah. Oh Oh, ya. ya aku ingat. Ada kan yang pas Ramadan. Wah, efeknya bagus. Timingnya pas. Ada kan pas Lebaran kamu ngadain sedekah makanan. Bukan Lebaran sih Mas Adi. Ramadan. Pas. Bukan Ramadan. Apa Ramadan ya? Gue lupa. Oh iya, kayaknya Ramadan ya. Ramadan yang tahun lalu ya, seingat gue. Iya, itu bukannya Itu event ya? Iya. Yang sampai kamu live streaming. Iya. Itu iya, yang patah-patah, putus-putus. Iya. Sebenarnya jujur gue pengen ngelakuin kayak gitu karena kayak nggak tahu, kayak ngerasa seneng aja Mas Ardi. Gue Naik nggak tahu sepeda. kalian. Iya, maksudnya kayak jujur pas gue ngebagiin itu, kayak ngebagiin makanan tuh rasanya itu kayak iya seneng aja gitu, kayak ngelihat orang bisa nikmatin makanan juga tuh, yang tiap hari gue makan tuh kayak ya udah seneng aja gitu. Terus kayak beberapa ini ketemu orang yang cerita dia nggak punya rumah, terus nggak punya siapa-siapa gitu, terus kayak ini tukang becak yang tidurnya di becak doang gitu, tuh kayak beberapa ini kayak ngembaliin kita buat bersyukur diri sendiri gitu loh anjir. Kayak banyak cerita-cerita yang didapetin atau rasa syukur yang didapetin ketika gue ngelakuin itu gitu loh. Terus kayak pengen ngelakuin itu lagi, cuman kayak gue masih bimbang antara, karena jujur maksudnya kalau untuk dari pendapatanku sendiri, kalau untuk ngelakuin itu tiap bulan secara masif itu belum bisa, jujur aja. Maksudnya kalau cuman 1-2 atau 2 orang ada yang lewat, bapak-bapak maksudnya ini, atau orang yang ngemis itu satu dikasih itu masih bisa. Cuman kalau yang masif kayak bagian 40, 50 gitu dengan budgetku sendiri itu memang belum cukup gitu, belum bisa. Nah, ketika gua mau nge-share itu lagi, apakah maksudnya apa ya? Maksudnya gue takut secara engagementnya, terus secara ininya itu masih nggak enak sama orang yang di luar, kayak takutnya jadi kayak tiap bulan ngemis gue gitu atau gimana gue.
gitu walaupun Oh, I nggak see. maksudnya Ngerti, 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 ngerti. pesimis aja. Gue nggak tahu, maksudnya itu belum pernah gue tanyain ke orang lain yang ada di luar ataupun kayak teman-teman yang ada di Twitch kayak gitu kayak gimana responnya. Cuman ketakutan aja kayak gue kayak nggak enak Semacam gitu. kayak misalnya kamu ngadain program ini rutin nih tiap bulan, tapi ada dana Ah, segini. gitu. Ya tetap gue pakai pool kayak Saweria atau segala macam. Cuman takutnya jadi kayak nggak enak aja gitu. Oh, oke. Takutnya kayak iya ketakutan aja sih, ketakutan belum pernah gue share atau ini kayak ini. Cuman ya itu sih maksudnya kadang gue nggak ngerasa bukan gue nggak ngerasa itu suatu achievement sih dong. Jadi lebih kayak gue ngerasa kayak masih hal kecil dan gue ngerasa belum bisa gue sebut achievement dengan itu gitu loh. Kayak ya masih segelintir gitu loh. Kayak gue ngelakuin ini dan gue ngerasa kayak banyak orang di luar sana juga bisa ngelakuin ini gitu loh. Tapi kalau lu tanya maksudnya lu ngelakuin itu maksudnya perasaan yang gimana? Seneng, lega, seneng, terus maksudnya amazed juga ternyata ada yang mau waktu itu gitu. Tiba-tiba dalam beberapa hari tiba-tiba bisa full, itu gue amazed juga gitu loh. Cuman kalau untuk menyebut itu sebuah achievement kayaknya untuk diri gue ya, kayak belum. Mungkin achievement untuk community lebih tepat sih, bukan buat gue Bagus. sih. Iya, bagus, saya setuju. Achievement buat community sih, kalau itu. Aku sih, menurutku pribadi itu oke ya, bagus ya programnya. Dan aku waktu itu tidak teringat sampai Indong bilang barusan dan aku salut. Waktu itu, wah, bisa begini. Tapi BTW, meskipun orang lain bisa di luar sana, tapi kan kamu bisa. Dan kadang kamu nggak tahu kan, hal baik yang dilakukan satu orang itu mungkin punya pengaruh banyak ke orang lain. Ke depannya, Iya sih. mungkin ya. Yang mungkin kayaknya tidak terlalu berpengaruh, tapi ternyata berpengaruh besar kan? Who knows? Siapa tahu Iya, bisa emang jadi. itu makan pertamanya di hari itu kan, nggak tahu ya. Iya. Karena aku banyak momen Iya, begitu juga ya. Tiba-tiba ada rezeki, kemudian kan aku happy ya di saat itu. Yang iya. mungkin orang mikirnya ini, Ketika bisa bagiin ke orang itu happy ya, emang rasanya kayak alhamdulillah lah bahasanya gitu, bisa membagikan ke orang gitu. betul, somehow kadang-kadang orang mungkin mikir Oh dengan enggak, happy donasi gitu. sedikit atau mungkin nambah-nambahin sedikit-sedikit itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi kan nggak tahu ya. Siapa tahu cuma dengan Iya, sedikit itu justru bisa cair, bisa pay out begitu. Contoh ya. betul. Karena Betul. Udah nyangkut ya. Udah nyangkut betul. tiba-tiba ada sub satu, ya bisa payout nih. Betul, betul, betul. Kan penting ya. Wah, betul. Kita balik ke atas dulu, ada banyak komentar ini sebenarnya. Mungkin tidak terbaca dengan Robby, aku baca ya. Tadi sebenarnya ada komentar mengenai kekesalan sedikit. Now you know kan Mas Adli kenapa kita semua emosi and we deal with him every single day. Mas Adli aku nggak ada seberapanya Mas Rob. Kita lanjut, ada komentar mengenai yang barusan ini. Kesel sama orangnya tapi salut, tapi kok kesel tapi salut tapi menghadapi kelakuan Robby 4 tahun jadi udah lumayan kebal. Ini Gila. itu jadwal kampanye, agenda kampanye. Bansos ya, bagi-bagi bansos. Betul. Pas emang curi start kan kemarin sebelum pemilu. Hah? Agenda terselubung itu Om. Emang. Kemudian Jumat Berkah Ai Om. Sebulan atau 2 bulan sekali. Saran dari Morgan. Kalau ragu mengenai yang tadi, atau taruh aja goalnya. Kalau udah tercapai baru mulai. Jadi gak mesti setiap bulan kan. Yang penting Ya, bukunya jelas. Menurutku sih tidak termasuk mengemis ya kalau dibikin goal begitu doang. Tapi kan tidak harus dirutinkan kalau misalnya tidak bisa. ya benar. Kayak ya udah sekumpulnya aja gitu ya. Betul. Aku tidak teringat, terus tiba-tiba teringat jadi senang. Karena Kita kadang tuh aku mikir Mas Adli, apa? kalau tahu Lebaran Kurban kan, Idul Adha. Ya. Kayak lu bayangin Lebaran Kurban itu tiap bulan.
Itu kayaknya Indonesia nggak bakal kelaparan deh. Wow. Oke. Ya udah gitu aja. Gue kadang kepikiran kayak gitu. Puasinya cuma 2 kalimat, aku kesel. Aku pikir tadi mau jelasin panjang. Gak ada panennya, emang mikir gitu aja gitu. Kan pas lebaran kurban tuh makannya enak semua gitu kan. Sapi Kalau tiap kambing bulan punah. orang gajian ya kan, lebaran kurban tiap bulan gitu. Aduh, di komentari Mas Nebon, sapi kambing punah kalau tiap bulan ya lebaran kurban. Itu juga. Di komentari Morgan juga sebenarnya yang mengenai tadi. Kita cuma pengen lihat Om Rob aja jalan-jalan di Madiun. Kayak kota Itu amal di kayaknya masjid, kan gak ada yang kepikiran untuk ngemis kan? iya sih. Iya. Karena memang saya ikhlas. Thank you feedbacknya. Cuman kayak Morgan jalan-jalan kayaknya bakal terrealisasi Bang Mor, karena setelah ini saya bakal jogging dan kayaknya bakal nge-stream jogging pagi-pagi, menjadi morning person kayaknya setelah Baik. encok ini. Baik. Ini ada kayaknya kata kuncinya ialah kayaknya dalam kutip ya. Yoi, kayaknya. Betul, baik. Kal- Jam 2 pagi gini jogging. Enggak gitu. Ya pagi orang juga lagi om. Lanjut. Aduh. Lelah, kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir di segmen kedua. Ada goals Boleh. or plans kah in the future? Ada goal dan plan yang mau direncanakan kah di masa depan? Atau impian dan harapan yang belum terrealisasi? Impian sebenarnya saya tertarik menekuni, menseriusi dalam konteks streamer atau content creator sih Mas Adli. Tertarik untuk menekuni dalam artian ya udah seriusin gitu. Kayak udah nyemplung sampai sini, terus udah ngeliat kanan kiri, terus gimana orang konten, tertarik itu, dan goalsnya pengen bisa dalam artian bisa konsisten dalam konten ataupun stream, jadi kayak lebih rapi lagi ke depannya dalam konten ya. Itu goalsnya paling ke depan. Oh, abis? Untuk goal sama Habis. plan itu? Untuk harapan dan impian adakah? Harapan dan impian jadi kaya. Cara jadi kaya di Twitch? Oh, gila. Lo boleh aja. Lo boleh aja kaya di Twitch. Lo boleh aja kalau misalnya kaya lo bakal terkenal di Twitch. Tapi belum tentu lo bakal menang. Siapa tahu gue yang menang karena gue punya banyak teman. Aduh anjing, lagi dibawa lagi sama Satli goblok. Aduh Tuhan. Aduh capek. Ada komentar dari Morgan, punya bini nggak om 2024? Ya, Jodoh termasuk mungkin sih. 2024. Ada rencana kah? Iya, Allah lah. Doakan saja. Oke. Parah hostnya dikatain goblok. Enggak ya? Aku tidak merasa seperti itu ya. Iya. Ah kamu dong, buzzer kamu. Aduh baiklah. Yang mana nih om? Yang kemarin kah? Oh jodoh. Gila. Adakah incaran? Incaran ada sih. Ariel Tatum masih nganggur kan? Ya namanya orang kan, cita-cita setinggi langit gak masalah Mas Adi. Baik. Adli mencoba sabar. Aku dari tadi udah mencoba sabar, Ti. Dan it's okay. Aku masih sabar. Tutup aja udah Mas Adli ini. Nanggung, kita abis ini break kok. Jadi Itu aja sih. bisa halu juga ya cowok. Bisa dong. Ada pertanyaan dari viewer. Morgan93 menanyakan, spill Om Rob jodohnya kemarin kayaknya pernah sibuk banget pas malam minggu. Gila. Yang sibuk itu Robby atau yang sibuk jodohnya? Minta spill sama Tuhan Yang Maha Esa Bang Mor. Why? Ya yang tahu jodoh kan di atas. Siapa tahu itu bukan jodohnya.
Baik. Lah, iya kan? Lebaran Yang bikin kemarin, cocok- lebaran kemarin sibuk ke rumah mertua juga kah? Calon mertua? Enggak. Belum sampai ke Tidak. sana. Belum sampai ke sana. Mertua kan udah jadi dong. Calon mertua. mertua. Calon mertua. Tidak. Sebentar. Ada komentar ini yang agak kontroversial. Kemarin bilangnya lagi jalan pas ditanyain kemana. Dia lagi jalan. Emang keluar kagak jalan? Oke, baik. Ada komentar tambahan dari Indong. Loh, jadi malam minggu kemarin tuh nggak cocok sama ceweknya. Gila. Anjir ini udah kayak infotainment anjir. Aduh. Terus ada komentar lagi dari Luna. Artax bukannya jodoh kamu, Mas Rob? Gila, jodohku. Nyanyi nih gue. Aduh. Iya, ada cicak di atas. Nah, mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer dan pertanyaan dari saya sudah habis. Setelah ini kita akan break lagi. Sebentar kita akan mendengarkan 3 lagu. Ada Impossible dari Rise, kemudian ada Rise, kemudian ada C'est la vie dari Gravity, serta ada Untouchable dari ITZY. Setelah itu kita akan masuk ke segmen ketiga nanti setelah break ini. Sementara itu, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.